Adik-adik yang terkasih, kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita dengan tema mengenal peralatan-peralatan Ekaristi. Ini ada dua gambar dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, piala, kalis, atau cawan. Merupakan tempat dicampurnya anggur dan sedikit air yang diubah menjadi darah Kristus saat konsekrasi. Yang kedua, purifikatorium. Sehelai kain putih yang dilipat 3 berbentuk segi 4 memanjang yang digunakan untuk membersihkan piala, sibori, dan petena. Petena merupakan tempat hosti besar untuk imam. Pala, kain putih berbentuk bujur sangkar yang kaku dan keras seperti papan untuk menutup piala atau cawan atau kalis. Yang berikut korporal. Sehelai kain putih berlipat 9 yang berfungsi sebagai alas untuk sibori, petena, dan piala. Pada gambar yang berikut ini adalah yang pertama, sibori. Wadah untuk hosti kecil yang telah dikonsekrir untuk diterimakan ke umat. Gambar yang kedua adalah piksis. Wadah untuk hosti kecil yang telah dikonsekrir untuk diterimakan ke orang sakit, lansia, dan jompo, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini juga ada dua gambar. Gambar yang pertama yang ini disebut dengan ampul. Wadah untuk air dan anggur sebelum disatukan dalam piala menjadi simbol darah Yesus. Gambar yang kedua adalah lavabo. Wadah atau tempat imam mencuci tangan. Di sini juga ada dua gambar. Gambar yang pertama, tribulum atau wiruk. Wadah untuk menyimpan bara api yang akan ditaburi dupa. Gambar yang kedua, navikula. Wadah untuk menyimpan serbuk dupa yang akan ditaburi pada bara api yang nantinya dipakai saat pendupaan. Jadi ini. Yang berikut adalah yang ini adik-adik ya, ini aspergillum. Merupakan sebatang tongkat pendek yang pada bagian ujungnya terdapat sebuah bola logam yang ini, yang di ujungnya bola logam yang berlubang-lubang dan dipergunakan untuk mereciki air suci pada orang atau bejana atau benda. Yang berikut gambar yang ini adalah bejana air suci, adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci yang ke dalamnya aspergillum dicelupkan. Jadi ini nanti dicelupkan aspergillum ini yang bagian ini, lalu direcikan kepada orang ataupun benda. Yang berikut monstrans. Ini namanya monstrans. Bejana suci tempat sakramen Maha Kudus ditahtakan atau dibawa dalam prosesi sakramen Maha Kudus pada Kamis Putih maupun pada saat adorasi. Jadi ini nanti disimpan di sini komuni atau hosti kudus, hosti besar, untuk ditahtakan atau pada saat adorasi. Yang berikut, ini gambar yang pertama ini adalah sakramentarium. Merupakan buku yang digunakan imam dalam perayaan Ekaristi. Buku ini sering juga disebut dengan nama misale, Romanum atau buku misa. Jadi ini ya. Terus gambar yang kedua, TPE. Buku yang berisikan urutan atau panduan baku yang digunakan imam dalam memimpin perayaan Ekaristi. Jadi mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup di sini diletakkan atau di dalam ini terdapat. Sedangkan yang ini adalah tabernakel, tempat menyimpan komuni kudus yang tidak habis diterimakan ke umat. Jadi komuni kudus yang sudah dikonsekrir akan dimasukkan di dalam sibori, lalu sibori disimpan di dalam tabernakel.
Baik adik-adik, kita melihat sedikit tentang warna-warna liturgi. Yang pertama, warna putih. Biasanya digunakan pada masa Paskah, masa Natal, perayaan-perayaan Tuhan Yesus kecuali peringatan sengsaranya, Pesta Maria, para malaikat, orang kudus yang bukan martir, Hari Raya Semua Orang Kudus 1 November, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis 24 Juni, Pesta Yohanes Pengarang Injil 27 Desember, Pesta Santo Petrus Rasul 22 Februari, dan Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul 25 Januari. Sedangkan warna merah digunakan imam pada Minggu Palma, Jumat Agung, Minggu Pentakosta, perayaan sengsara Tuhan, Pesta para Rasul, dan pengarang Injil kecuali Yohanes, dan perayaan para martir. Warna hijau, warna yang digunakan pada masa biasa sepanjang tahun liturgi. Warna ungu untuk masa Advent, masa Prapaskah, serta liturgi arwah. Yang berikut ini nanti adik-adik baca sendiri. Ini hanya sekadar tambahan bagaimana menentukan tahun liturgi, tahun A, tahun B, tahun C. Dengan demikian, semoga pengenalan peralatan liturgi ini adik-adik bisa mencatatnya atau bisa membacanya dan bisa mengerti, memahami, dan pada akhirnya ketika perayaan Ekaristi berlangsung, kalian sudah bisa mengenal berbagai peralatan dan warna liturgi yang digunakan. Akhirnya, kita akan melanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera